Oke, sepanjang kita perjalanan keliling belusuan tadi, ternyata ada saudara kita dari Surabaya yang ngikutin kita waktu shoot tadi, belusuan di sekitar Sungai Pikatan ini. Oh ya Mas, namanya siapa Mas? Andy dari Surabaya. Surabaya, tepatnya di mana Mas Surabaya? Di daerah Simo. Oh, daerah Simo. Udah lama Mas mengikuti channel kita di Indonesia Majapahit Channel ini? Lama, sudah lama. Oh, udah lama Mas. Mungkin ada masukan Mas untuk channel kita ini, mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Ya, agar lebih diperbanyak lah. Oh, banyak lagi ya? Ya, banyak lagi. Banyak yang penemuan-penemuan baru atau menemukan situs-situs baru itu supaya anak-anak muda tertarik. Nah, saya tertarik juga dengan Mas Andy ini ya, karena orang-orang muda seperti orang Mas Andy, orang milenial ini masih tertarik ya nyaksikan channel kita di Indonesia Majapahit Channel yang rata-rata kita menguak tentang sejarah masa leluhur kita. Mas, kira-kira ke depan Masnya ini masih sering ke Trawulan ya? Sering Sering ke Trawulan dan seneng ya ikut belusuan seperti hari ini. Senang Ya. Masalah penemuan-penemuan kebudayaan leluhur itu Senang juga ya, senang juga. Jadi tidak tahu kemungkinan di luar sana masih banyak saudara kita, teman-teman kita, orang-orang milenial yang tertarik dengan sejarah bangsa ini, sejarah kebesaran masa lalu, baik itu Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya. Intinya semoga sejarah ini menginspirasi kita untuk ke depan jauh lebih hebat dan lebih makmur lagi sebagai bangsa Nusantara. Mas, terima kasih banyak ya kunjungan. Maafnya bagus ini Majapahitan dan kita tetap ikut terus Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya melek. Melek budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita menelusuri aliran Sungai Pikatan. Jadi ini Sungai Pikatan yang begitu berlegenda ya di buku-buku di kitab Negara Kertagama, banyak disinggung tentang nama Sungai Pikatan. Jadi ini Sungai Pikatan alirannya seperti ini dan dulunya memang ini adalah jalur transportasi air di zamannya, dan di barat dari sungai ini dulu ada Waduk Domas. Sungai Pikatan ini bersumber dari sebelah atas, yaitu di lereng pegunungan Anjasmoro. Jadi masuk ini sampai nanti ke Berangkal dan akhirnya berakhir di Sungai Berantas. Sampai akhirnya sungai ini mengalir ke Surabaya. Di mana Sungai Berantas adalah sungai yang lumayan panjang, sekitar 340 km melewati 18 kota kabupaten di Jawa Timur. Jadi ini Sungai Pikatan. Kita akan telusuri terus Sungai Pikatan ini. Ada apa dengan das Sungai Pikatan ini? Daerah aliran Sungai Pikatan ada apa dengan sejarah masa lalunya Majapahit? Ikuti kami terus Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya melek. Jadi ini keberadaan Sungai Pikatan sampai hari ini. Kita lihat di sebelah sana. Sungai ini mengalir dari selatan menuju ke utara. Sebenarnya sungai ini bagus ya spotnya ya, katakan untuk arung jeram juga masih bagus ya. Mungkin itu cuman airnya agak keruh. Jadi keberadaan Sungai Pikatan itu yang kita lihat di sana, ada air terjun kecil di sebelah sana, dan melihat tenangnya air ini kayaknya agak dalam ya sungai ini. Dan sepanjang Sungai Pikatan masih banyak sumber-sumber air yang mengalir seperti ini. Ini airnya masih bersih juga ini. Orang kampung menyebutnya sumber airnya adalah beji. Sebenarnya beji sendiri artinya adalah air juga. Jadi betul kalau ini sumber air ini masyarakat menyebutnya beji, dan keberadaannya masih sangat bersih airnya, bening. Beda dengan aliran air yang masuk ke sana. Di mana sumber air dari pancuran yang mengalir ini akan naik ke atas sana menuju dua pohon besar, yaitu pohon ficus atau pohon beringin. Kita coba lacak di bawah pohon beringin itu ada apa. Menurut informasi dari warga, memang ada beberapa situs peninggalan masa lalu yang berupa batu bata merah kuno yang ukurannya
lumayan besar dibanding dengan batu bata merah zaman sekarang. Yuk ikuti kami. Kita telusuri terus keberadaan Sungai Pikatan ini. Lumayan agak terjal jalannya. Ini oke, kita sudah masuk ke areal dari punden Mbak Suryo yang dibilang oleh ibu beberapa warga tadi. Di sini ada beberapa peninggalan masa lalu ya. Perjalanan kita sudah disapa ini oleh beberapa serpian batu andesit ya. Kayaknya saya curiga juga ini kayaknya beberapa pecahan dari arca ini kayaknya. Oh ini. Ini ada ukiran nih di sini. Apakah ini salah satu bagian dari arca yang sudah hancur? Karena keadaannya masih terpendam dan ada di sekitar pohon besar. Nah ini kita sudah bisa menemukan beberapa batu bata kuno. Ukurannya agak tipis ini, cuman ketebalannya sekitar hampir 4 cm. Nih ada batu bata kuno juga di sini. Kita akan telusuri terus dari punden Mbak Suryo yang ada di pinggir daerah aliran Sungai Pikatan ini, tepatnya di desa Ngetos ini ya. Jadi Getas, desa Getas. Ini kita coba naik. Banyak lagi. Sudah ada tanda-tanda bahwa di sini dulu ada peradaban masa lalu masa Majapahit. Kita masih coba naik. Kita coba naik ke atas. Coba lihat di sinilah ini. Kita sudah bisa langsung bertemu dengan tumpukan batu bata merah. Nah, seperti ini yang disebut oleh warga sebagai punden Mbak Suryo tadi ya. Menurut informasi warga, di sini ada punden Mbak Suryo di mana aktivitas warga masih banyak dilakukan seperti ini, ritual-ritual khas desa sini ya, di saat mereka mengadakan syukuran, mendapat anugerah dan sebagainya. Istilahnya mereka kadang mengadakan selamatan, istilahnya dalam bahasa Jawa mungkin bancaan ya di tempat ini. Dan pohonnya pohon beringin nih, jenis ficus ini ya, masih tumbuh besar. Dan beberapa pohon ini ada sekitar 4 pohon besar di situ sini. Kita lihat di sini batu batanya beda yang dengan di tepi sungai tadi, dimana di tepi sungai tadi agak kecil ya. Ini ukurannya ekstra lebih besar lagi nih, sekitar 25 cm kali 40, cuman ini pecah ini ya. Ini dan tumpukan ini masih belum diekskavasi juga, masih belum ada ekskavasi oleh dinas terkait. Kita melihat keberadaan pohon besar ini tidak menutup kemungkinan di bawahnya adalah satu bangunan besar yang masih tertimbun oleh tanah. Melihat tempat ini oleh warga dinamakan Beji ya. Beji adalah sumber air, itu yang sebelah sana. Sana sumber air itu masih ada di situ, dan airnya tadi yang mengalir itu masih bersih juga. Apakah tidak mungkin ini adalah tempat orang-orang masuk ke jalur perairan di Sungai Pikatan ini, atau mungkin ini dermaga ya, jalur perdagangan di masa itu untuk menuju desa Candilimo, desa yang ada Bau Retno di atasnya ini. Mengingat aktivitas zaman Majapahit banyak dilakukan di beberapa tempat di sisi atas, yaitu di daerah kemasan tani dan lain sebagainya. Ini masuknya jalur airnya lewat sini. Apakah bangunan ini merupakan pintu masuk ke jalur transportasi air ya, yang dulu dominasi oleh jung atau perahu-perahu kayu ya, namanya jung dulu itu. Melihat strukturnya ini kanan sama kiri, dan ini masuk ke bawah. Sedangkan di bawah tadi kita juga banyak menemukan batu bata kuno, juga serpian dari batu andesit. Kita nyoba menemui penduduk sekitar, mungkin ibunya ini bisa ngasih informasi tentang keberadaan situs ini. Nun sewu, Mbah. Nun sewu. Ngapunten, Mbah, ganggu. Nggih. Mbah, niki namune punden napa, Mbah?
Mbah Suryo. Mbah Suryo. Jenengan asli mriki nggih? Nggih. Oh, nggih. Mbah, rumiyin niki ana apa Mbah Punden niki, Mbah? Oh, sejarah nggih yang sepuh rumiyin, Nak. Mboten mbek jamane jenengan tasih alit rumiyin wonten bangunan napa ta? Oh, mboten wonten. Wonten niku wonten foto-foto kunone kathah. Nggih, lho niku dibongkar niku asale niku napa nggih? Rumiyin niku kados jeding kangge ya napa ngoten. Oh, nggih. Namine Mbah Surya, Mbah. Niki wonten sumbere, Mbah, nggih, sebelah mriki. Nggih niki sumberan. Oh, niki sumbere. Nggih. Anu, Mbah, rumiyin sering nggih tiang-tiang niku bae bancaan, syukuran ten Lho mriki. nggih, nek menawi napa niku napa enggak ada kader napa mawon. Oh, ngoten. Lah sakmenika pripun? Nggih, tekse Tasih, nggih. tekse. Mbok menawi wonten ingkang kader-kader napa. Mbah, jenengan yuswane pinten, Mbah, sakmenika? Sakmenika. Nggih. 80. Waduh, udah 80 ya. Jadi ini ibunya ini neneknya ini udah usia 80, Pak Api masih sehat. Ya kan masih bisa beraktivitas seperti ini. Amin. Jadi beliau masih sehat dengan usia sekitar 80 tahun. Jadi beliau otomatis tahu ya gimana keberadaan situs ini mulai dulu. Mbah, rumiyin waktu jenengan alit, Mbah. Pripun mboten mriki napa kata foto-foto kuno tinggalan zaman Mojopahit rumiyin, Mbah? Lho, nggih, tapi duka nggih kok terus dibongkari niku. Oh, dibongkari ngoten. Dibongkari tiyang kita didodol ngoten niku. Oh, disade. Napa disade. anu, Mbak, digiling damel semen abang nika. Mbok menawi. Oh, iya, ngoten nggih. Nggih. Terus kok mboten terus. Kathah Mbak nggih, berarti napa istilahnya bangunan-bangunan boto kuno bekas zaman Mojopahit rumiyin. Lho, rumiyin niku kula nek ndodok napa niku tumang niku nggon mriku niku. Oh, boto tumang niku ana Nggih, nggih. tumang niku, tumang ngoten niku. Oh, kathah. Kangge pawon niku. Oh, damel pawonan nggih, damel boto tumang. Damel niku. napa? Masak-masak niku pawonan damel kacang niku nggih. Nek sak wangken iki kompor. Nggih, rumiyin. Terus sakniki pun kados nipis niku Nggih, napa? Foto-foto niku. Oh. Mbah Suryo Mbah namine nggih. Mbah, jenengan kok tasih saged seger waras ngeten napa Mbah resepe Mbah? Lho nggih boten terus saya nggih alhamdulillah nyuwun pun kalih Allah. Minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Nggih, untuk kesehatan mungkin jasmani seperti rohaninya. ini, Jadi nggih. mbahnya ini sampai hari ini usianya 80 dan masih sehat, masih bisa beraktivitas seperti ini membersihkan kebun ya di tepi dari das Sungai Pikatan ini di mana? Napa mawon kangge sayur-sayur niki lho Nak. Damel sayur. Damel anak nggih. putu ngoten niki. Mbah, putune pinten sampe nika, Mbah? Tekse 3 Oh, tekse putih 3. Mbak. Mergi yo kok kula niki lak jaler. Terus enggak mboten gampang kawin. Bae anu, Mbah. Bae rumiyin wonten cerita napa ngoten ten punden niki bae jenengan waktu alit. Mboten wonten. Bae yang nemu napa mboten-mboten nggih. Lho, nek nyuwun nek lintune ngriki alhamdulillah ansal. Oh, ngaten. Nggih. Tapi nek mriki kok rada ewet niki. Oh, ngaten nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nek kados tiyang pundi mon tebih ngoten. Kok kados terkabul ngoten. Nggih, nggih. Jadi permintaan ke Tuhan Yang Maha Kuasa dan Gusti Allah. Kok berarti berdoa di sini ngoten nggih. Nomor setunggal. Niki anu pite ringin pun agung, Bang. Menawi usianya pun ratusan tahun nggih. Oh, nggih. Jenengan alit tampun agung nggih. Lho niku menggah nek tekse nggih usia nggih sak monten niku lak ampun anu niku. Oh, nggih, nggih. Oh, sanget niku tahun-tahun. Mbah, mbake ten sumber toya niki mbake wonten bata kunone napa patung-patung saking selo ngoten. Mboten-mboten. Mboten wonten. Mboten-wonten nggih. Wite niku keramat angin. Menawi pundi? Wite niki. Wite niku wonten. Oh, sampeyan kok semer. Nggih. Nggih enten keramat. Nggih, oh wonten kramate. Nggih niku pancen nggih ten kemuning niku rumiyin niku wong tiyang nek kadang-kadang niku nggih. Nggih mboten mesti kan. Tiyang niku kados mboten napa niku yo napa nggih. Mboten ndiloro wedi ngoten niku. Oh, nggih. Terus balung niku dipetot niku lho. Nggih berupa niki lho. Lengan. Lengan. Oh. Berarti niku lak ampun anu lah. Makam nggih, nggih, nggih. Makam. Munggah sing bibit ngriki niku lho. Oh, Nak. ingkang Bapak Alas ingkang Bapak Nggih, Alas malah, desa nggih. niki rumiyin Ngoten ngoten. niku lho. Namine Mbah Suryo. Matur suwun Mbah, informasine nggih. Monggo dilanjut niki ngapunten niku kula ngrewuk. Mugi Apa? mugi pinaringan seger Amin, waras. amin, Nggih, amin, nggih, amin, nggih. amin, amin. Sampun Mbah, matur nuwun. Nggih.
Oke, jadi kita lanjutkan perjalanan ini. Kita lihat di sebelah sini. Ini banyak gerabah ya. Jadi mungkin ini pecahan dari kendi zaman Majapahit dulu. Ini banyak gerabah. Jadi tidak menutup kemungkinan ini adalah pintu masuk dari areal pemukiman warga menuju ke dermaga Sungai Pikatan yang akan berlanjut sampai ke atas. Jadi Sungai Pikatan memang dulu bisa dikatakan sebagai urat nadi perekonomian di zaman Majapahit dulu. Kita masuk lagi, ini banyak ini. Tidak menutup kemungkinan ya di bawah pohon besar ini adalah situs yang masih terpendam karena kita lihat sendiri di sini ada batu bata merah yang lumayan besar ukurannya dan masih terpendam di bawah pohon besar ini. Ini strukturnya sudah mulai agak porak-poranda ya. Jadi ada batu bata yang begitu besar, ini tumpukannya masih terjajar seperti ini. Mungkin yang sebelah utara kita lihat ini, sebelah utara sini. Ini strukturnya sudah mulai tidak beraturan yang sebelah utara. Kita mulai masuk lagi ke sebelah utara yang dibilang oleh warga tadi adalah sumber air atau beji. Di situ ada sumber air yang sampai hari ini masih mengalir dengan deras ya. Keberadaan debit airnya masih bagus di bawah pohon besar ini, pohon rikes ini ya. Jadi apakah mungkin ya ini adalah lokasi peristirahatan pemberhentian, jadi untuk stay zaman masih lalu lalangnya transportasi air dengan jung atau perahu-perahu kayu zaman Majapahit dulu, atau mungkin mereka bisa mengisi air bersih di sini. Karena melihat ada beji, ada sumber air di sini, juga ada tumpukan batu bata merah yang begitu banyak di bawah pohon besar ini dan belum diekskavasi sampai hari ini. Yang dinamakan oleh warga adalah pundennya Mbah Suryo. Tidak menutup kemungkinan memang ini adalah gerbang masuk ke Sungai Pikatan atau dermaga masuk ke Sungai Pikatan yang sebelah sini, Gedung Gapura atau tempat-tempat yang lain. Karena sangat memungkinkan sekali batu bata merah ini yang ada ini cuma yang sebelah atas, sementara yang di bawahnya di bawah pohon besar yang memang usianya sudah bisa dibilang ratusan tahun ya ini ya, pohon sebesar ini. Inilah misteri dari Sungai Pikatan yang ada di daerah Getas, yaitu wilayah Kabupaten Mojokerto ini, dan terletaknya tidak jauh dari Trowulan, sekitar 5 km dari Trowulan. Melihat dari perkembangan penemuan yang belakangan kita nyoba telusuri ini, semakin hari semakin banyak ya situs-situs cagar budaya zaman Majapahit dulu yang mulai terungkap ya, bermunculan di sana sini, baik di dalam wilayah Mojokerto, di Jombang, di Nganjuk, di Malang, dan di tempat-tempat yang lain. Kayaknya masa peradaban Majapahit sedikit demi sedikit mulai terkuak ya, peradaban masa lalu yang begitu besar dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangruanya itu. Semoga kita belajar sejarah ini menginspirasi bangsa kita ke depan, gimana leluhur kita mengatur kawasan bernama Nusantara ini bisa menjadi hebat, tetap bersatu, tetap rukun dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan Gemah Ripalo Jinawi Toto Tentrem Ketara Harjo. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek.